Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua. Kiranya damai Tuhan menyertai, menguatkan, menolong kita, sehingga kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Setiap yang lemah boleh mengatakan, saya kuat hari ini, saya diberkati hari ini. Bahkan hari ini sama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, bahkan membuat kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, dari tempat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu benarkah korban yang sejati dan benar itu haruslah manusia. Korban yang sejati dan benar itu mengapa harus manusia? Mengapa Allah itu harus menjadi manusia? Mengapa harus Yesus turun menjadi manusia? Seperti itulah intinya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, perlu kita ketahui satu yang itu jawabannya adalah karena Tuhan menuntut keadilan. Ya, Tuhan mau manusia yang diselamatkan, berarti korban yang akan menyelamatkan manusia juga haruslah manusia. Namun harus manusia yang sejati dan yang benar. Maksudnya di sini adalah manusia yang tidak bercacat, yang kudus, yang tidak berdosa. Setiap kita punya dosa Bapak Ibu di dalam Tuhan. Setiap manusia punya dosa, jadi tidak layak untuk menjadi korban yang sejati. Korban yang sejati berarti bukan dari dalam bumi, berarti dia yang datang dari surga. Firman telah menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Dia telah menggantikan posisi kita. Ketika kita percaya, maka di sana ada keselamatan, pendamaian bagi seluruh umat manusia. Yang kedua adalah manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri Bapak Ibu di dalam Tuhan. Ya, kita butuh orang lain, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergantung pada orang lain. Oleh karena itu makanya kita manusia ini butuh manusia yang sejati. Siapa itu? Tuhan Yesus Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kita boleh baca firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana kita ketahui bahwa iblis dan manusia, Tuhan memberi suatu pertentangan, ada permusuhan. Namun manusia yang pertama, Adam dan Hawa telah kalah Bapak Ibu di dalam Tuhan dengan tipu daya iblis. Tapi Tuhan berjanji untuk memulihkan segala sesuatunya. Apa genap waktunya, iblislah yang akan kalah. Harus ada manusia yang lebih kuat dari manusia sebelumnya, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Dalam 2 Samuel 7 ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumahku bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Perlu diketahui, dari manusia itu sendirilah akan turun seseorang yang memulihkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Ya, kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus adalah kokoh selama-lamanya untuk kita yang percaya. Ada pemulihan di dalamnya. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 101 ayat 1 di sana dikatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di dalam Yesus, segala tahta kerajaan dunia tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia telah naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Kerajaan yang kokoh yang dapat mengalahkan kerajaan maut. Oleh karena itu, inilah pemulihan yang Tuhan janjikan. Mengapa harus manusia yang sejati? Perlu kita ketahui Bapak Ibu di dalam Tuhan, saudara, pemulihan itu dilakukan secara bertahap. Tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan Yesus datang di dalam Perjanjian Baru. Mengapa tidak di dulu? Ya, ketika di zaman Musa tidak. Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya, kasihnya, pekerjaannya yang dahsyat Bapak Ibu. Tidak instan, tidak secepat-cepatnya buru-buru Bapak Ibu dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan punya waktu untuk memperkenalkan dirinya dan menunjukkan kuasanya yang menyelamatkan. Dalam hidup kita mungkin akhir ini kita pengen buru-buru, tapi Tuhan mau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya apa? Kita tidak lupa, oh ada kenangan yang dahsyat. Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelesaikan masalahku. Seperti itu kalau contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita lebih mengenal, lebih mengingat pemulihan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kalau Tuhan saja ingin menunjukkan masa dan waktu untuk pekerjaannya. Kalau Tuhan juga tetapkan kita mungkin melawan masalah ataupun pergumulan, Tuhan mau kita mengenalnya dan tidak melupakannya suatu saat. Haleluya.
Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan mengapa harus manusia sejati, karena manusia sempurnalah yang harus diselamatkan. Tetapi yang tidak berdosa dan tidak bercacat. Berarti bukan dari dalam bumi, harus yang dari atas. Allah sendiri yang kudus yang menyelamatkan kita. Saya Elia, Tuhan Yesus memberkati.